Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kurnia Alisafa Damayanti dengan NIM 202102050032 Prodi S1 Fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem urinaria. Sistem perkemihan adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Sistem urinaria terdiri dari ginjal, yaitu menghasilkan urin, ureter menghasilkan urin dari ginjal ke kandung kemih atau bladder, kandung kencing sebagai penampung, dan uretra mengeluarkan urin dari kandung kencing. Ini merupakan bagian anatomi dari ginjal. Nah, bagian terluar dari ginjal atau sebagai wadah dari ginjal itu dinamakan dengan kapsul. Nah, di dalam kapsul atau bagian terluar yaitu ada korteks. Di dalam korteks itu ada namanya medula atau renal medula. Nah, di dalam medula ini terdapat 15 pasang segitiga yang akan menampung urin yang dinamakan dengan renal piramid. Nah, di dalam renal piramid ini ada namanya papila atau pipa yang akan menghubungkan dengan minor calyx. Nah, kemudian 3-5 pasang renal piramid itu menjadi satu yang dinamakan dengan major calyx. Nah, untuk pembuluh darah utama di ginjal itu ada renal vein yang berwarna biru dan yang berwarna merah itu ada arteri vein. Renal arteri. Nah, di dalam renal piramid ini ada nefron. Nefron ini ada tubulus proximal, terus tubulus contractus distal, kapsul bumen. Kapsul bumen ini adalah sebagai pembungkus dari glomerulus. Ginjal. Ginjal terletak di dinding posterior abdomen di sebelah kanan dan kiri tulang belakang yang dibungkus lapisan lemak yang tebal di belakang peritoneum. Kedudukannya setinggi vertebra torak ke-12 sampai lumbal ke-3. Ginjal kanan lebih rendah daripada sebelah kiri. Untuk ukurannya, panjangnya sekitar 6-7,5 cm dengan 1,5-2,5 cm dengan berat kurang lebih 140 gram. Bentuk dari ginjal seperti biji kacang dengan sisi dalam cengkung atau hilum yang membentuk tempat masuk dan keluar pembuluh-pembuluh ginjal. Nah, arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis yang mengalirkan darah masuk ke ginjal. Arteri tersebut bercabang menjadi arteriole afferent dan membentuk simpul. Simpul inilah yang disebut dengan glomerulus. Kapiler-kapiler ini kemudian bergabung lagi membentuk vena renalis yang membawa darah ke ginjal ke vena cava inferior. Fungsi dari ginjal yaitu sebagai ekskresi produk sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, bilirubin, dan hidrogen. Yang kedua, ekskresi bahan kimia asing seperti obat, toksin, pestisida, atau zat tambahan makanan. Yang ketiga, pengaturan keseimbangan asam dan basa. Yang keempat, sekresi metabolisme dan ekskresi hormon. Yang kelima, pengendalian tekanan arteri. Selanjutnya, sistem uriner yang kedua ada ureter. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya kurang lebih 25-30 cm dengan penambang 0,5 cm. Lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah yaitu lapisan otot polos, lapisan sebelah dalam yaitu lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan peristaltik, yaitu gerakan yang mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan peristaltik,
yaitu gerakan yang mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih. Nah, jadi di ureter ini terdapat gerakan peristaltik. Nah, urin yang dihasilkan dari ginjal ini akan masuk ke dalam kandung kemih. Nah, kandung kemih akan mengeluarkannya berupa semburan, bukan aliran. Nah, selanjutnya vesika urinaria atau kandung kemih yang terletak di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul berbentuk seperti buah pir atau kendi. Dinding kandung kencing terdiri dari lapisan, yaitu lapisan sebelah luar, yaitu peritoneum, lapisan otot, tunica muscularis, terus ada tunica submucosa, dan lapisan bagian dalam adalah lapisan mukosa. Nah, ini merupakan anatomi dari bladder atau kandung kemih. Bentuknya seperti balon, seperti ini. Nah, apabila kandung kemih ini terdapat urin, maka kandung kemih ini akan mengembang. Kandung kemih ini dapat menampung urin sebanyak 600 ml. Apabila urin sudah dikeluarkan, maka bladder ini akan mengecil dengan sendirinya. Nah, daerah segitiga antara dua lubang ureter dan satu lubang uretra ini disebut trigonum vesica. Di sini, ini berbentuk segitiga. Nih. Pada wanita, kandung kencing terletak di antara simfisis, pubis, uterus, dan vagina. Tapi untuk laki-laki dikelilingi oleh kelenjar prostat. Selanjutnya, uretra. Uretra merupakan saluran membranosa yang sempit yang berpangkal pada kandung kencing yang berfungsi menyalurkan urin keluar tubuh. Lubang tempat urin disebut meatus uretra dan otot yang melingkari membentuk sphincter uretra. Uretra pada pria yaitu berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa ke bagian penis. Uretra pada laki-laki memiliki panjang 17-22 cm. Sedangkan uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis yang berjalan miring sedikit ke arah atas. Lapisan uretra pada wanita terdiri dari tunica muscularis atau lapisan sebelah luar, ada lapisan spongeosa, lapisan mukosa yaitu lapisan sebelah dalam. Uretra pada wanita memiliki panjang kurang lebih 2,5 sampai 3,5. Urin atau air kemih. Sifat air kemih terdiri dari jumlah ekresi yang terdiri dari 1.500 cc setiap harinya tergantung dari pemasukan. Warnanya berupa bening, kuning muda. Baunya khas air. Kemih apabila dibiarkan akan berbau menjadi amoniak. Komposisi dari air kemih terdiri dari air kira-kira 95%, kemudian ada zat nitrogen dari hasil metabolisme, protein, asam urea, amoniak, dan kreatinin. Kemudian ada toksin dan hormon. Proses pembentukan urin, satu ada proses filtrasi. Glomerulus terjadi penyerapan darah yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring akan ditampung oleh symphobomen yang terdiri dari glukosa, air, sodium, klorida, sulfat bikarbonat yang akan diteruskan ke tubulus ginjal. Cairan yang tersaring disebut filtrate glomerulus. Yang kedua, adanya proses reabsorpsi. Pada proses ini terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glikosa, sodium, klorida, dan fosfat. Prosesnya terjadi di tubulus proksimal. Sedangkan pada tubulus distal terjadi penyerapan kembali sodium dan ion bikarbonat yang akan diperlukan oleh tubuh. Yang ketiga, proses sekresi atau sisa dari penyerapan kembali yang terjadi di tubulus distal yang akan dialirkan ke papilla renalis yang selanjutnya akan disalurkan keluar. Selanjutnya ada mikturisi. Mikturisi ialah proses pengosongan kandung kemih setelah terisi dengan urin. Ada dua tahap dalam mikturisi, yaitu 1. Kandung kemih terisi secara progresif sehingga tegangan pada dindingnya akan meningkat melampaui nilai ambang batas.
Yang kedua, adanya refleks saraf atau yang disebut dengan refleks mikturisi yang akan mengosongkan kandung kemih. Pusat saraf yang bekerja yaitu pusat saraf mixi berada pada otak dan spinal cord yang sebagian besar pengosongan di luar kendali, tetapi pengontrolan dapat dipelajari. Yang kedua, sistem saraf simpatik yaitu impuls menghambat vesika urinaria dan gerak sphincter interna sehingga otot detrusir relaks dan sphincter interna kontriksi. Yang ketiga, adanya sistem saraf simpatik yaitu impuls menyebabkan otot detrusor berkontraksi yang sebaliknya sphincter relaksasi terjadi mikturisi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.